رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نرضى بفضل الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ويا مطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سألناكم وللزلفى رجونكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فيا ربي بسادتي تحقق لي شارتي عساتتي بشارتي ويسقو وقتنا لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah Ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabullah lima yazukum bih min ni'ami wa ahabbu li hubbillah wa ahabbu ahlul baiti li hubbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mukarraman muhtaram yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Ahmad Firdaus wa ta'ala Allah bikul hidayati, juga ketua DKM dari Musola Al-Badru Saudara Ahmad Yusuf dan para orang tua yang lainnya yang hadir rutin setiap malam Senin di Musola Al-Badru. Harapan kita mudah-mudahan duduknya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salih wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah hadiyatan minna wa asilah wa rahmatan nazilah, tempat yang tersambung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang insyaallah keluarnya kita dari musola ini diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni segala kesalahan kita, diampuni segala khilaf kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Duduknya kita di tempat
tidak ada kerugian sedikit pun yang dikhususkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi fastaghfiru fa inni atubu ilallahi fil yaumi amarrah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Nabi mengatakan wahai orang yang beriman. Yang beriman aja masih disuruh bertobat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Biarpun mungkin kita udah menjadi ahli ibadah, kita menjadi orang yang selalu ada di masjid, yang selalu ada di musala, tak lepas dari kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sengaja ataupun tidak disengaja, itu ada kesalahannya. Maka dari itu Nabi mengajarkan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi amarrah. Sesungguhnya aku, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya aku dalam satu harinya istighfar 100 kali. Kalau kita pikirkan, salah apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dosa apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang maksum. Nabi itu maksum. Apa itu maksum? Maksum ini sifat yang terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat. Tidak ada tuh di Lauhil Mahfuz catatan takdir bahwasanya Nabi akan melakukan maksiat, nggak ada. Tidak ada, karena Nabi ini maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat, tapi kesehariannya masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun, istighfar kepada Allah sehari 100 kali. Nah, kita yang paginya dosa, siangnya dosa, sorenya dosa, berarti kan harus lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali. Loh, Nabi yang memiliki kunci surga, Nabi yang memiliki kunci surga. Surga bahkan diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Alam dunia, alam semesta semuanya diciptakan itu setelah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat bagaimana suri tauladannya Nabi, bagaimana budi pekertinya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu istighfar, sehingga Allah pun jatuh cinta dengan ciptaannya sendiri. Allah jatuh cinta, terpesona. Bahkan Allah pun memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ini berada di budi pekerti yang begitu agung, begitu tinggi. Azim ini sifatnya Allah, tapi dititipkan untuk memuji akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kita lihat seharinya istighfar. Bahkan siapa-siapa yang melazimkan istighfar itu akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala min haitsu la yahtasib, dari yang tidak diduga-duga. Dapat rezekinya dari yang tidak diduga-duga. Kalau gaji itu diduga-duga, itu udah ketahuan. Kita kerja dalam sebulan gajinya sekian, itu ketahuan. Tapi kalau yang tidak diduga-duga ini berupa rezeki apapun itu, rezeki yang akan diberikan oleh Allah bukan hanya materi saja. Yang terlintas di dalam hati kita keinginan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melazimkan istighfar. Ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang imam, pimpinan salah satu mazhab yang bernama mazhabnya mazhab Hambali. Kan ada mazhab Maliki. Yang pertama itu mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Imam Maliki. Yang ketiga mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali. Hambali ini yang bernama itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini bawaannya mau pergi aja ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir. Nggak ada undangan, nggak ada yang memanggil. Kalau kita kan pergi antar kota mungkin ada undangan, mungkin ada acara, mungkin ada keluarga. Ini nggak ada. Ini Imam Ahmad bin Hanbal bawaannya mau pergi aja ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir jauh, beda negara.
Kemudian beliau mempersiapkan untuk di perjalanannya airnya, makanannya, pakaiannya. Beliau berjalan dari Baghdad sampai ke Mesir. Nah, beliau ini seorang imam terkenal pada zamannya. Setelah Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi dari Baghdad ke Mesir. Bawaannya pengen banget berangkat ke Mesir. Keluarga kagak ada, murid kagak ada. Yang mengundang kagak ada, acara kagak ada, bawaannya pengen. Kemudian sesampainya di Mesir, beliau ini memutuskan untuk pergi ke masjid. Ada masjid, beliau sholat i'tikaf, tahiyatul masjid, dan juga mengqadha sholat fardu-fardunya ataupun melakukan sholat fardu-fardunya. Selesai sholat, beliau ini memutuskan untuk istirahat di dalam masjid. Istirahat di dalam masjid. Baru mau senderan, nah pengurus masjidnya datang. Ya Syekh, manggilnya Syekh karena dilihat ini tua. Itu Syekh ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama itu Syekh artinya guru. Yang kedua Syekh artinya orang tua. Yang ketiga panggilan untuk orang alim. Nah ini Syekh yang di sini maksudnya adalah orang tua karena nih pengurus masjid ini nggak tahu, ini orang tua. Ini ya Syekh. Tidak boleh istirahat di dalam masjid. Tidak boleh istirahat di dalam masjid. Pengurus masjid ini. Kemudian baik, marhaban. Enggak dibantah. Baik. Kemudian di teras masjid. Di teras masjid istirahat. Pengen istirahat di teras masjid. Ketika lagi senderan di teras masjid, ini pengurus masjid keluar dari masjid. Ya Syekh, enggak boleh juga istirahat di teras masjid. Diusir. Diusir. Seorang imam ini. Nah, kemudian dari seberang masjid tersebut, dari tidak jauh, ada yang memanggil, ya Syekh, ta'al indi. Wahai Syekh, sini istirahat di gubuk saya. Kalau engkau berkenan, silahkan istirahat di gubuk saya. Rumahnya kumuh, rumahnya kecil rumahnya. Kemudian marhaban, kalau diizinkan saya akan istirahat di rumahmu. Baik, istirahat. Ketika masuk di waktu malam, seorang imam masuk di sepertiga waktu malam, beliau tahajud. Beliau melakukan wirid, beliau membaca wirid, perkara-perkara saleh yang dihadirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pagi harinya, ini seorang imam ini melihat dari yang memiliki rumah ini, enggak taunya pengusaha roti. Ketika memecahkan, kan roti kan dibikin dari tepung sama telur. Ketika memecahkan telur sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim, diaduk adonan sambil mengucap istighfar, membentuk adonan sambil mengucap istighfar, masukin adonan ke oven mengucap istighfar, ngeluarin adonan dari oven kan udah jadi itu mengucap istighfar, masukin ke dalam kemasan mengucap istighfar, menata roti tersebut sambil mengucap istighfar. Tidak ada perkara dalam dagangan dia, membuat dagangan dia tanpa diawali dengan kalimat istighfar. Tuh kaget ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ta'ajjab, sungguh mulia dirimu. Selalu dari tadi saya mendengarkan kamu ini bergerak tanpa ada pergerakan yang tidak diawali dengan istighfar. Sungguh mulia dirimu. Apakah ada hajat-hajatmu yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, tidak ada. Tidak ada. Kecuali satu. Dulu ini saya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pegawai roti, sekarang saya punya usaha roti sendiri. Dulu saya menyewa tempat, sekarang saya biarpun bubuk punya sendiri. Dulu saya digaji orang, setelah ini saya menggaji orang. Cuman satu keinginan saya, cuman satu kemauan saya. Dari dulu saya pengen sekali bertemu dengan orang yang bernamanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh, subhanallah, antar negara. Ini Imam Ahmad bin Hanbal pun kaget, langsung ta'ajab, sontak kaget. Saya dari Baghdad ke Mesir ini atas panggilan istighfarmu, dan ketahuilah saya Ahmad bin Hanbal. Saya Ahmad bin Hanbal. Oh, dipelukin langsung.
diinapin rumahnya, diinapin seorang imam. Itu kan min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga, tidak menyangka seorang imam pimpinan mazhab karena ingin pedagang roti yang tulus selalu istighfar, cuman pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan bertemu lagi, rumahnya diinapin. Itu kan min haitsu la yahtasib, dari yang tidak diduga-duga, yang diberikan oleh Allah atas orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita istighfar ini, kalau kita melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjatuhkan sifat sombong. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar dalam satu harinya 100 kali. Loh, kita yang banyak dosa ini tidak mau istighfar. Berarti kan kita menjadi hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sombong kepada Sang Pencipta yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi suri tauladan, panutan bagi kita semua, dalam satu harinya beristighfar 100 kali. Gak ada kerugian, gak ada kesulitan bagi siapa-siapa yang di dalam hatinya melazimkan istighfar, melazimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hati kita mau gitu salawat, mulut kita mau salawat. Hati-hati kalau mulut kita tidak mau salawat. Bukan mulut kita yang tidak mau salawat, salawatnya yang tidak mau dibacakan dengan mulut kita. Alhamdulillah, tuh hati-hati. Tapi kalau kita sudah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendapatkan pahala istighfar. Inilah ulama mengatakan salawat itu di atasnya istighfar. Salawat di atasnya istighfar. Kenapa? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar, yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawatnya Allah dan shalawatnya malaikat beda sama shalawat kita. Shalawatnya Allah sama shalawatnya malaikat itu beda sama kita. Kalau shalawatnya Allah itu menumpahkan rahmat, menuangkan rahmat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada doa-doa yang ditolak oleh Allah atas permintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawatnya Allah. Salawatnya malaikat itu mengucapkan istighfar. Salawatnya malaikat mengucapkan istighfar. Atas siapa? Untuk dirinya malaikat sendiri? Tidak. Malaikat gak punya dosa. Malaikat gak punya hawa nafsu. Gimana mau melakukan dosa? Hawa nafsu ini gak punya. Kan kita manusia melakukan dosa karena ada hawa nafsu. Kalau gak ada hawa nafsu kayak malaikat tidak. Gak ada dosanya. Untuk siapa? Untuk Nabi. Nabi tidak memiliki dosa. Istighfarnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dimintakan ampun. Kita kalau sholawat dimintakan ampun sama Allah, kepada Allah melalui seluruh lisannya para malaikat. Kalau lisan kita kan mungkin masih ada kotornya, lisan kita masih ada kotornya, istighfar kita mungkin tertolak, tapi kalau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarpun niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin dilihat sama orang, tetap mendapatkan pahala sholawat kepada Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad. Tuh dahsyatnya sholawat. Dari itu jangan sampai kita itu melupakan zikir-zikir di dalam yaumiyah kita, keseharian kita lagi kerja. Itu kan tadi lagi kerja. Yang membuat roti itu lagi kerja. Yang membuat roti itu lagi kerja, kita lagi di kantor sambil istighfar, sambil sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi di perjalanan, sebelum tidur, usahakan. Jadi jangan sampai lisan kita dikosong untuk mendapatkan keridhaan dari Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melalui salawat. Kita diistighfarkan oleh malaikat melalui salawat. Ada lagi kita diistighfarkan oleh seluruh binatang.
Seluruh ikan yang ada di laut istighfar atas diri kita. Istighfar atas diri kita. Para malaikat seluruhnya istighfar atas diri kita. Kalau kita duduk di majlis ilmu, menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang jalan kita dari rumah sampai majlis ilmu, itu sewaktu itu juga para malaikat dan juga ikan itu ikan yang ada di laut berapa banyak? Belum ikan ceret, banyak ikan. Belum ikan yang kecil, ikan yang gede, banyak. Semuanya istighfar. Semuanya istighfar. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun bagi siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan duduk di majlis ilmu itu. Nggak ada kerugian. Cuma sebentar duduk dari maghrib sampai isya. Bahas ilmunya nggak nyampe sejam, 20 menit. Tapi faedahnya diberikan oleh Allah prioritas atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan benar kata Nabi. Benar kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti memang ada yang tidak mau. Dia tidak duduk di majlis taklim, dia tidak duduk di majlis ilmu, berarti kan dia tidak mau fadilah. Dia tidak mau keutamaan yang disiapkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Ilmu ini memiliki keutamaan, kelebihan. Duduk di majlis ilmu, faham tidak faham. Tuh seperti itu bahasanya, faham tidak faham. Bahkan saya punya guru, beliau mengatakan walaupun tidur, ilmunya dia tidak dapat, tapi pahalanya dia dapat. Tuh dahsyatnya majlis ilmu kan, kalau tidur kan berarti dia tidak mendengarkan ilmu. Ilmunya dia tidak dapat, tapi faedah dan pahalanya dia dapat. Tuh dari awal dia jalan dari rumah ke majlis ilmu, faedah apa aja? Semua binatang yang ada di laut, ikan yang ada di laut, semuanya istighfar atas dirinya. Bahkan para malaikat istighfar atas dirinya. Mungkin istighfar kita kan masih tertolak. Lisan kita masih doyan namimah, lisan kita masih doyan ghibah, lisan kita masih berbicara segala macam, masih banyak kotoran. Mungkin lisan kita ini masih tertolak kalau istighfar kepada Allah. Lisan kita masih banyak dosa, tapi kan kalau lisan ikan, lisannya para malaikat, mereka pada beristighfar kepada Allah, memintakan ampun atas diri kita. Itulah selamatnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan, kelebihan. Tinggal kita yang mau atau tidak, kan begitu. Disiapin sama Allah nih, khususnya disiapin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat-umat yang lain mengiri, umat-umat yang lain miri ratusan tahun, umurnya ratusan tahun, tapi pahalanya tidak ada yang melebihi umurnya. Lain dengan kita, umur kita ini cuma beda sedikit antara 60 dan 70, tapi pahalanya bisa melebihi umurnya. Pahalanya bisa melebihi umurnya kalau kita mau. Coba di sini ada di jam digital biasa ada waktu isyraq. Waktu isyraq itu setelah waktu subuh itu ada waktu isyraq. Karena habis subuh itu nggak ada sholat ba'diyah. Habis subuh nggak ada ba'diyah. Itu ada namanya sholat isyraq 2 rakaat. Kan kalau kita mau haji kan mau kayak gimana, harta kita banyak tetap setahun sekali ya. Nggak bisa kita mau Habib harta saya banyak, saya mau haji sebulan sekali, nggak bisa. Ditetapkan setahun sekali. Tapi khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika kita sholat subuh berjamaah di musola, ataupun di masjid, kita sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah kita baca wirid sampai masuk waktu isyraq. Itu kurang lebih 40 sampai 50 menit setelah subuh itu biasanya. Sejam setelah subuh. Itu isyraq itu waktu terbitnya matahari. Matahari. Setelah masuk waktu isyraq, kita sholat sunnah isyraq 2 rakaat.
itu pahalanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia haji tamat dan tamat, sempurna dan sempurna, 3 kali pahala sempurna haji. Kalau kita mau 1 hari 3 kali haji, kita 1 hari mendapatkan 3 kali pahala haji. Sempurnanya dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari mulut kita. Ini dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholat subuh berjamaah, nggak bisa jangan sendiri sholat subuh di musola, sholat subuh di masjid, kemudian kita membaca wirid, sampai masuk waktunya isyraq. Isyraq itu terbitnya matahari, biasanya di jam-jam digital itu ada. Setelah masuk waktu isyraq, kita sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Itu pahalanya sebagaimana dia menunaikan haji tamah dan tamah, sempurna dan sempurna, dia mendapatkan pahala haji. Itu khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan, berarti pahala kita lebih dari umur kita itu. Sehari mendapatkan pahala haji 3 kali. Kalau kita menginginkan, itulah yang dikhususkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan haji saja setahun sekali. Orang mau mendapatkan pahala haji normalnya itu yang pakai badan dia, pakai harta dia, itu normalnya 1 tahun sekali. Tapi bisa kita mendapatkan 3 kali pahala sempurnanya haji dalam 1 hari kalau kita menunaikan ibadah tersebut yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan juga seluruh keluarga kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita yang sudah meninggal dijadikan dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, bangkitkan kita dan kumpulkan kita semua di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli najli salat wa la hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul maqbulina wa nabiyyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi syafaatil Fatihah, wa bi hujatil Fatihah, ya farijal hum ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham, ya rabbi bil mustafa qalima qasidana wa fil lana mawadhi'a wa siyal karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.